Oke, selamat pagi. Ibu melanjutkan untuk pembahasan laporan kelima. Recording 1 udah selesai, laporan 4. Laporan 5 terkait anggaran overhead. Ya, anggaran overhead. Sebelumnya ada informasi nih untuk anggaran overhead. Anggaran overhead ada di halaman 432 ya. Anggaran overhead di situ ada tarif overhead variabel sebesar, ya lihat di halaman 432 ada informasinya, sebesar $5 per jam TKL. TKL ingat ya, TKL itu jam tenaga kerja langsung. Overhead tetap sebesar $6.580 per kuartal. Itu ini ada informasinya khusus untuk kuartal 1 sebesar $1645 ya per kuartal. Berarti kuartal 1 sampai 4 nilainya 1645 dibagi 4 ya. Berarti 6580 dibagi 4, makanya hasilnya 1645 per kuartal. Oke, kita susun laporan 5. Ini Ibu pakai format ini. Baik, yang pertama jam TKL. Ya, jam TKL yang dianggarkan. Ini nilainya dari mana? Ya, kita ambil nilainya dari laporan 4. Ya, dari mana jumlah jam TKL yang dibutuhkan atau yang dianggarkan? Ini pindahkan. Ya, pindahkan ke laporan 5. Pindahkan sampai kuartal keempat. Berapa totalnya juga ini dipindahkan, 686,4. Baik, lanjut tarif overhead. Tarif overhead variabel. Berapa tarifnya? Nah, ini ada informasi. Tarif overhead variabel $5 per jam. Berarti $5. Nah, kita kalikan. Ya, ini kita kali ya. Kemudian berapa di sini overhead? Overhead variabel yang dianggarkan. Ibu simpan dulu ya, nanti Ibu kirim. Berapa overhead variabel yang dianggarkan? Ibu blok kuning karena jumlah berarti 127,2 dikali 5. Seterusnya juga kuartal 2 sampai 4. Untuk total tahun ini juga 686,4 kali 5. Totalnya 3432. Kemudian kita cari overhead tetap. Ya, overhead tetap yang dianggarkan. Berapa overhead tetap yang dianggarkan? Ya, ini biar rapi maksud Ibu ya. Nah, overhead tetap yang dianggarkan, berapa overhead tetapnya? $6.580 per kuartal 1645. Berarti kita buat di sini per kuartal 1645 ya, sampai kuartal keempat. Ini totalnya berapa? Totalnya tadi 6580 ya. Ini kita jumlah. Oke, ini kita tambahkan. Overhead variabel ditambah dengan overhead tetap. Berapa jumlah overheadnya? Kita jumlahkan 636 ditambah 1645. Seterusnya juga ya, sampai total. Nah, total ini 10.012. Nah, $10.012. Laporan 6 kita susun. Laporan 6 langsung aja ya, Ibu buat laporannya. Laporan 6 ini nggak ada informasi tambahan.
Nah, kita di sini laporan 6 menyusun anggaran persediaan akhir barang jadi. Kita hitung dulu ya. Pertama itu di halaman 433 ya, halaman 433. Kita hitung dulu. Biaya per unit. Nah, BBL, bahan baku langsung. Nah, dari mana nih 3 dolar? 3 dolar ditambah 1 dolar. Kita kan tadi memproduksi kaos, bahan baku langsungnya apa? Balik ke anggaran bahan baku langsung. Bahan baku langsungnya itu kaos sama tinta. Nah, dalam satuan unit berapa jumlah kaos per unitnya? Berarti kan kaosnya itu diproduksi 1 ya, per unit itu berarti 1 kaos plus 5 tinta. Nah, oke ya, 5 on tinta. Jadi kita fokus dulu, lihat di sini ya, 3 dolar per kaos polos. Kemudian di sini per onnya 0,2 dolar per on. Ya, 0,2 dolar per on. Nah, kita jumlahkan dulu. Berarti biayanya di sini 3 dolar ya, 3 dolar ditambahkan seharusnya di sini 0,2 ya. Oh ya, maaf. Berarti setiap satu kaos ya, ini Ibu ulang lagi biar lebih jelas. Dia memproduksi setiap satu kaos itu 3 dolar ya, harga per kaosnya 3 dolar. Tintanya itu 5 on, membutuhkan 5 on tinta. Setiap ons itu 0,2 dolar. Ya, jadi kalikan 5 ons dikali 0,2 dolar ya, 5 ons dikali 0,2 dolar, apakah hasilnya 1? Nah, ya hasilnya 1 di sini ya, 5 ons dikali 0,2 dolar hasilnya 1. Jadi membutuhkan setiap memproduksi satu kaos 3 dolar ditambah 1 dolar. Makanya di sini bahan baku langsungnya 3 dolar karena satu kaos biayanya 3 dolar, tintanya tadi per ons 0,2 ons, dia membutuhkan setiap produksi satu kaos 5 ons, jadi 5 ons dikali 0,2 per onsnya, ya 0,2 dolar per ons dikalikan di 0,2 dikali 5 hasilnya 1 dolar. Ya, makanya bahan bakunya totalnya di sini ada 4 dolar. Nah, TKL-nya atau tenaga kerja langsung. Kita masuk ke anggaran TKL atau tenaga kerja langsung. Berapa tenaga kerja langsung untuk memproduksi satu kaos atau per kaosnya? Jadi TKL per kaos itu 0,12 jam. Upahnya 10 dolar per jam. Nah, jadi TKL-nya di sini 0,12 jam dikalikan ya 10 dolar per jam. Atau upahnya 10 dolar. Nah, kita kalikan aja. 0,12 dikali 10. Nah, hasilnya 1,2. Overhead-nya. Kita hitung overhead. Overhead di sini ada variabel dan tetap. Variabel ada overhead tetap. Yang variabel dulu ya. Yang variabel dulu. Dan variabel tadi kita lihat ini ya, variabel. Variabel itu 5 dolar ya, 5 dolar per jam. 5 dolar per jam. Nah, berapa dibutuhkan per kaos? 0,12. Jadi 0,12 12 jam, 0,12 jam per kaos dikalikan 5 dolar per jam. Ya, biayanya 5 dolar. Oke, berarti 0,12 jam untuk memproduksi satu kaos dikalikan 5 dolar. Ya, biaya variabelnya 5 dolar per jam. Kalau tetap di sini, nah ini kita hitung dulu ya. Overhead tetapnya. Kalau variabel jelas di sini ya. Overhead variabel jelas 5 dolar per jam. Nah, overhead tetap di sini kan angka totalnya ya, angka keseluruhannya. Oke, angka keseluruhannya 6580. Ya, 6580. Ada informasi disebutkan di situ ya. Ada informasi
khusus untuk variabel tetap, nah, overhead tetap, maaf. Oke. Kalau lihat di halaman 433, ya, lihat di halaman 433. Rumusnya untuk mencari overhead tetap, ya, overhead tetap. Ada di sini total overhead tetap dibagikan dengan jumlah jam TKL laporan 4. Nah, jumlah jam TKL laporan 4. Kita lihat berapa jumlah jam TKL yang dibutuhkan atau yang dianggarkan. 686,4. Nah, ini tadi. Jadi 686,4 ini ya. Di laporan 4, jumlah jam TKL yang dibutuhkan itu 686,4. Ini, lihat kursor Ibu. 686,4. Berarti total overhead dibagi jumlah jam TKL yang dibebankan ya, atau yang dibutuhkan. Berapa total overhead-nya? Total overhead-nya 6580 dibagi 686,4. Nah, ini tadi. Jumlah jam TKL yang dibutuhkan. Nah, totalnya 9,58 atau digenapkan 9,59. Jadi, untuk mencari overhead tetap 0,12 jam dikali 9 ya, 9,59 dolar per jamnya. Ya, itu untuk nyari overhead tetap. Jadi di sini kita lihat hitung dulu yang variabel. 0,12 dikali 5 dolar per jam, 0,6 yang variabel ya, yang tetap 0,12 dikalikan 9,59. Nah, hasilnya 1,15 ya. Kalau kita buatkan sama seperti di buku, kita buat aja di 2 di belakang koma ya, biar hasilnya sama. Totalnya berapa di sini? Jumlah biaya per unit. Nah, kita totalkan. Ya. Kita jumlahkan dari bahan baku langsung sampai overhead. Totalnya di sini 7 ya, pembulatannya 7 dolar. Nah, kalau mau dibuat persis seperti buku, 2 di belakang koma berarti per unitnya 6,95 dolar. Oke, itu laporan 6. Sekarang kita masuk ke laporan 7. Oh, ini di bawah laporan 6 ada informasi tambahan terkait barang jadi. Barang jadi kaos berlogo. Ya, diinformasikan bahwasannya tadi kan belum ada disebutkan berapa barang jadi barang yang dilempar ke pasar. Nah, ini unit ini diasumsikan ya. Ada 200 unit yang dijual. Biaya per unitnya 6,95. 6,95 itu dari mana? Ibu ambil aja dari perhitungan tadi, jumlah biaya per unit. Oke, 6,95 biaya per unit. Nah, berapa jumlahnya? Berarti 200 unit dikalikan per unitnya 6,95. Dapatlah 1.390. Ya, nggak usah pakai belakang koma lah. Nah, ini untuk laporan 6. Jadi barang jadinya bisa menggunakan angka per unit 6,95 dolar. Kita masuk ke laporan 7. Laporan 7 tentang apa? Anggaran harga pokok penjualan. Kita buat harga pokok penjualan, anggarannya. Pertama BBL. Ibu, BBL itu maksudnya apa? Bahan baku langsung ya. Bahan baku langsung yang digunakan atau BBL. Berapa? Kita lihat dulu bahan baku langsungnya. Ibu kecil dikit ya. Bahan baku langsung. Nah, oke, ini laporan bahan baku langsung. Ya.
Berapa bahan baku langsung yang digunakan? Kita lihat di sini. Apakah ada informasi terkait bahan baku? Sambil lihat ya di laporan 3 di buku. Lihat laporan 3 di buku. Oke, Ibu ada buat jumlah tidak ya? Oke, 22, 880, laporan 3. Sebentar ya. Bahan baku langsung yang digunakan. Oh, oke. Di sini ada totalnya ya, totalnya 17.304 kaos. Kemudian tinta 5748. Ya, tinta 5748. Kita harus pakai angka $3 dan 0,2 ons ya. Kita pakai ini dikalikan langsung per unitnya. Ya, berapa biaya per unitnya? Kaos $3, tinta 0,2 per on. Nah, berapa unit yang diproduksi? Ya, bahan baku langsung yang digunakan. Untuk kaos polos di sini ada 5720. Ya, 5720. Untuk tinta di sini ada 28.600. Ya, ini yang kita pakai. Kaos 5720, tinta 28.600. Ini Ibu masukkan ke perhitungan BBL. Ya, oke, pelan-pelan ya. Ini Ibu buat perhitungannya. Bahan baku langsung itu dari tadi berapa? Kaos polos 5720, kaos polos dikali harga kaos, harga per unit kaos $3. Ya. Jadi 5720 kaos polos dikali $3. Dikali $3 per kaos. Ditambahkan berapa tadi tinta? Tinta 28.600 tadi ya, kalau Ibu nggak salah. 28.600 tinta, ons tinta ya. Ons tinta dikalikan $0,2 per ons. Dikalikan $0,2 per ons atau per ini ya, ons tinta. Nah, dari mana? Dari laporan 3 5720 total yang digunakan, kemudian 28.600 itu untuk tinta, tinta yang digunakan, total kebutuhan produksi yang digunakan ya. Yang dibutuhkan lah, yang dibutuhkan. Oke, nah ini kita hitung bahan baku langsung yang digunakan. Kita masukkan tadi rumus ini tadi. 5720 dikali 0,3. Kemudian ditambahkan 28.600 dikali 0,2. 7436. Oh, sebentar. Benar tidak ini? Oke, ini kita keep dulu ya. Sepertinya udah pas nih. Perhitungannya udah pas. Oke, kita lanjut dulu ya. TKL. Nanti dulu itu. TKL yang digunakan. Yang digunakan. Kita masuk ke laporan ke-4 ya. Laporan ke-4. Berapa jam TKL yang digunakan? 6864 ya. Ini 6864. Ini yang kita masukkan. Mana tadi? 6864. Oke. Kemudian overhead. Overhead. Berapa yang kita gunakan di sini? Overhead. Sebentar, overhead. 10.012. Ya, 10.012. Bentar. Berarti tadi ke ini ya, ke bahan baku langsung. Kenapa angkanya nggak pas? Tapi kita udah hitung sama. Ya. Ibu totalkan dulu manual ya.
Ibu totalkan dulu manual. Kenapa ini angkanya tidak sama? Oh, oke. Berarti ini nggak perlu kita kalikan 3 sama 0,2. Ya, ini Ibu hapus saja ini. Ini Ibu hapus. Dari mana BBL yang digunakan? Ya, total ini kita masukkan. Mana dia? WBL. Nah, ini 5720 ditambahkan. Ya, Bu, kenapa nggak dipakai yang jumlah biaya pembelian? Ya, kita langsung aja. Ini kan kita nggak mencari jumlah biayanya, berapa biaya beli. Kita mau lihat bahan baku yang dipakai itu berapa. Ya, bahan baku langsung yang digunakan itu berapa. Berarti total kebutuhan produksi itu berapa. Nah, 5720 untuk kaos ditambah tinta. Tintanya berapa? 28.600 total kebutuhan produksi tinta. Nah, dapatlah hasilnya di sini sebentar 28.600 dikurang. Nah, terbalik ya. Nah, Ibu ulang lagi sebentar. Ini kok kenapa? Ibu ulang lagi sebentar. 28.600 dikurang untuk tinta dikurang 5720 untuk kebutuhan produksi kaos polos. Nah, totalnya di sini 22.880 ya. 22.880. Oke, baik. Ibu lanjut ya. Ibu lanjut. Pakai rumus yang di bawah tadi Ibu bingung ini. Kenapa kok hasilnya nggak sama ya? Rumus yang di halaman 433 di bawah laporan anggaran harga pokok penjualan. Coba nanti Ibu cek pas di kelas kita diskusikan lagi ya. Nah, berapa totalnya harga pokok produksi yang dianggarkan? Nah, ini totalnya berarti kita jumlahkan seluruhnya. Ya. 39756. Oke, kita lanjut lagi. Berapa barang jadi awal? Ya. Berapa barang jadi awal di sini? Barang jadi awal. Ya, lihat laporan 5-nya ya. Laporan 7, maaf. Lihat laporan 7. Barang jadi awal. Nah, di sini barang jadi awal itu kita ambil berapa nilai persediaan akhir. Tadi, coba Ibu balik lagi. Sebentar. Nilai persediaan akhir. Apakah ada diinformasikan di sini? Nah, jadi nilai barang jadi awal ini kan barang jadi 200 unit ya. Barang jadi 200 unit. Itu yang tadi Ibu katakan ada sisa di persediaan akhir dan di persediaan awal. Ya, yang menjadi persediaan akhir berapa, yang menjadi persediaan awal berapa. Oke, ini dia. Ya, di laporan 2 anggaran produksi. Jadi, yang jadi persediaan akhir atau barang jadi untuk di akhir tahun 2008 itu ada 200. Di barang jadi awal, ya, barang jadi awal, persediaan awal di sini ada 180 unit. Nah, makanya di sini 180 unit dijadikan barang jadi awal, 180 dikalikan berapa biaya per unitnya. Nah, untuk barang jadi akhir kan tadi udah diasumsikan 200 unit ya, itu sebenarnya dari laporan 2 dikalikan per unit 6,95. Nah, barang jadi awal juga kita kalikan dengan 6,95. Oke, dapatlah 1251. Barang jadi tersedia untuk dijual. Jual, dapatlah di sini kita totalkan.
41.007 rupiah. Ya. Ini Bu blok kuning karena total. Kemudian dikurangi barang jadi akhir. Barang jadi akhir. Nah, inilah barang jadi akhir yang kita hitung. Nah, yang pakai 200 unit. 1.390. Berapa harga pokok penjualan yang dianggarkan? Kita kurangkan 41.000 atau barang tersedia untuk dijual dikurang dengan barang jadi akhir. 39.617. Lah, inilah dia total harga pokok penjualan yang dianggarkan. Ini agak panjang ya. Mudah-mudahan bisa nih. Ya, 15 menit lagi sampai anggaran kas. Tapi kalaupun nggak sempat, nanti di video ketiga Ibu lanjut lagi ya. Jadi nggak Ibu buat panjang-panjang, takut kalian kesulitan mengikutinya. Jadi kalau dibuat berjeda kan fokusnya bisa ke video 1, lanjut ke video 2 ya. Ibu masuk ke laporan 8. Laporan 8. Apa itu? Anggaran, beban, penjualan, dan administrasi. Ini mesti dibuat satu-satu laporan anggarannya, ya. Mesti dibuat satu-satu. Ibu ambil format yang sama ya. Oke, berapa penjualan per unitnya? Itu dari laporan 1. Ya, laporan 1 kita masukkan dulu. Penjualan per unit di laporan 1. Oh, laporan 1 Ibu nggak buat ya. Laporan oke lah, laporan 1 berarti lihat aja langsung di buku. Penjualan per unit angkanya masukkan dari laporan 1 di halaman halaman 427 ya, 427. Ini 1000 unit, kuartal 2 1.200, kuartal 3 1.500, kuartal 4 2.000. Ini totalnya ada 5.700. Nah, beban penjualan. Ibu buat administrasi ADM ya, Ibu singkat. Variabel. Oke. Nah, ada tidak kita lihat informasinya di sini? Berapa beban penjualan dan administrasi per variabel? Oke, nggak ada ya, nggak ada disebutkan. Nggak ada disebutkan di buku di sini. Nah, tetapi ada perhitungan beban penjualan dan administrasi per variabel sebesar $10, 0,10 ya. Apakah ini pakai ini juga? Sebentar Ibu cek dulu. Pakai TKL. Enggak ya. Ternyata memang nggak ada diinformasikan. Ya, baiklah, kita pakai langsung aja perhitungan di tabel. Di sini nilainya $10. 0,10 ya, 0,10. Sama ya untuk keseluruhan sampai kuartal 4. Di sini jumlah beban variabel. Kita kalikan. Ya, 1000 unit dikalikan $0,10 sampai kuartal keempat. Jumlah beban variabel. Pengeluaran. Pengeluaran tetap penjualan. Nah, berarti di sini pengeluaran tetap. Langsung aja lah buat pengeluaran tetap ya. Ada gaji, ada utilitas atau peralatan di sini ya. Ada iklan, ada penyusutan, ada asuransi. Asuransi. Nah, ini ada informasi ya, berarti dari buku semua ini informasi. 1220, ini Ibu tuliskan ya, biar cepat.
Ini informasinya diketahui langsung di perhitungannya, jadi nggak dicari lagi. Ya. Oke, Ibu totalkan dulu ya. Khusus untuk laporan 8 ini informasinya semua diketahui ya. Jumlah biaya tetap atau beban tetap ya. Kita totalkan semuanya dari gaji sampai asuransi. Totalnya sini 8.080 ya. Jumlah beban penjualan dan administrasi. Berarti kita totalkan berapa variabel, berapa tetap. Jumlah beban penjualan dan administrasi. Tetap plus variabel. Nah, kita jumlahkan berapa yang tetap. Nah, ini variabel dulu ya. Variabel tambah jumlah beban tetapnya. Kuartal 1 1820, kuartal 2 1940, kuartal 3 2570, kuartal 4 2320. Total keseluruhan $8650. Ini untuk beban administrasi. Nah, khusus untuk laporan 9, Ibu lompati karena angkanya ada di laporan 10 dulu ya. Jadi seperti pajak, kemudian ada beban bunga, mereka merujuk ya di buku khususnya di halaman 435. Coba kalian lihat halaman 435 terkait laporan laba rugi yang dianggarkan. Ada angka beban bunga dan pendapatan sebelum pajak penghasilan. Ada juga informasi pajak penghasilan. Di buku diinformasikan bahwasanya itu merujuk ke laporan 10. Nah, jadi kita fokus ke laporan 10 dulu, baru masuk ke laporan 9. Ya, masuk ke laporan 9. Oke, baiklah. Jadi ada sisa aktivitas, ada sisa 3 laporan yang belum Ibu bahas, 9, 10, 11. Baiklah, itu akan Ibu lanjut di video ketiga. Ternyata di video kedua tidak cukup juga waktunya untuk menjelaskan bab 8 ini. Ya, baiklah. Semoga video ini membantu ya adik-adik mahasiswa dalam memahami terkait perencanaan dan pengendalian. Ibu akan lanjut di video ketiga ya untuk laporan 9 sampai dengan laporan 11. Ya. Oke, baiklah. Mohon maaf adik-adik mahasiswa, Ibu mau jelaskan kembali yang BBL yang digunakan. Mungkin ini masih ada kekeliruan ya. Jadi Ibu fokus dulu ke halaman 433. Ya, 433 di laporan 7 terkait anggaran harga pokok penjualan. Nah, jadi perhitungan di awal tadi ternyata Ibu telusuri kembali itu udah tepat ya. Itu udah tepat berarti Ibu ada salah menghitung, makanya angkanya keliru. Jadi untuk menghitung BBL ini ya, mohon maaf ya. Jadi agak ada kekeliruan. Ibu tadi berarti salah menghitung di Excel, makanya tadi angkanya nggak dapat. Ya, perhitungan di awal udah tepat tadi. Dari 5720 kaos dikali $3. Ya, kali $3 per kaos. Itu dari mana informasi udah tahu ya. 5720 kaos yang akan diproduksi dikali $3 per kaos. Biayanya itu ya.
Kemudian tintanya yang dibutuhkan 28.600 dikali per ons tinta 0,2 dolar. Nah, Ibu buka lagi di laporan bahan baku langsung. Nah, ini tadi, total kebutuhan produksi 5720 untuk kaos dan tinta 28.600. Jadi perhitungan di awal tadi udah benar sebenarnya ya. Cuman karena Ibu salah hitung di Excel, keliru jadi angkanya. Kita hitung dulu lah satu-satu ya. 5720 dikali 3. 17.160 sama 28.600 dikali 0,2. 5720. Ya, satu-satu aja. Berarti takutnya keliru ngitung nanti. 17.160 ditambah 5720. Nah, pas ya, 22.880. Maaf ya, bukan Ibu selisihkan. Nggak benar, tadi nggak tepat. Selisih itu tadi nggak tepat. Rumus di awal udah benar. Ada keliru menghitung di Excel. Ya, jadi Ibu hitung satu-satu, ini udah pas angkanya. Jadi angka 22.880 dapatnya dari berapa yang diproduksi untuk kaos dan berapa yang diproduksi untuk tinta. Ya, tinta. Oke, baiklah. Untuk itu video kedua Ibu akhiri. Kita lanjut di video ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.